Selanjutnya adalah bagaimana cara menghitung grand total. Menghitung grand total seperti ini. Jadi ini waktu kita run, maka akan ada satu text box yang menghitung grand total dari item-item ini. Oleh karena itu, di area report ini kita klik kanan, tambahkan sorting and grouping. Lalu di sini add a group. Nah, di sini item ini ditampilkan berdasarkan nomor jual. Jadi jika nomor jualnya segini, maka akan ditampilkan item-item yang ada dalam transaksi nomor jual ini. Oleh karena itu, di area report kita harus tambahkan satu grouping dan kita grupkan berdasarkan nomor jual. Selanjutnya kita akan menambahkan, jadi kita klik more, lalu tambahkan satu footer section untuk grupnya. Jadi kita tambahkan footer section, jadi with a footer section, sehingga nanti akan ada nomor jual footer di sini. Nah, jadi di area report ini akan ditampilkan dua section baru, yaitu nomor jual header dan nomor jual footer. Jadi di sini kita bisa masukkan nomor jual ini ke dalam nomor jual header. Jadi kita bisa pindahkan ke dalam area ini seperti ini, supaya datanya ditampilkan berdasarkan nomor jual. Jadi lihat ini nomor jual ini, maka datanya yang tampilkan adalah 3 item ini. Lalu nomor jual ini itemnya 1, lalu nomor jual ini itemnya 2. Itu fungsi grouping. Jadi dia digrupkan berdasarkan nomor jual. Kalau tadi hanya ditampilkan satu nomor jual dan ditampilkan seluruh record yang ada di dalam query-nya. Jadi di sini di dalam query ini ada beberapa item. Ada 6 item, sehingga di area report ditampilkan seluruh item dan dia dimasukkan ke dalam nomor jual yang pertama. Padahal jika kita lihat query struknya, nomor jual dari masing-masing item ini berbeda. Jika sudah, selanjutnya adalah menambahkan satu text box baru di area nomor jual footer. Jadi ini akan ditotalkan berdasarkan masing-masing nomor jual. Jadi nanti di nomor jual pertama grand totalnya berapa, nomor jual kedua maka totalnya dihitung, lalu nomor jual ketiga totalnya ada di area sini. Nah, karena itu di sini kita tinggal berikan rumus seperti di form kemarin, tinggal kita summary si grand total. Dan ini kita beri nama total pembayaran. Dengan rumus sum grand total. Jadi grand totalnya kita summary. Maka dapat lihat dari hasil reportnya akan ditampilkan hasil perhitungan antara record-record yang ada di dalam nomor jual ini. Jadi dia digrupkan berdasarkan nomor jual. Jadi dipisah-pisah berdasarkan nomor jual. Lalu ini juga bisa kalian atur formatnya dengan klik kanan lalu properties. Nah, di sini ada yang namanya format. Kalian bisa atur formatnya menjadi format RP yang biasa kalian lakukan di tabel. Dan tampilannya akan seperti ini. Jadi kita perbaiki dulu tampilannya, di bold, dan warna tulisannya kita hitamkan. Dan yang ini kita juga hitamkan warna tulisan biar lebih jelas. Dan di area report ini kalian bisa tambahkan bermacam-macam, misalnya kalian bisa tambahkan misalnya garis. Misalnya kalian ingin bikin dia seperti bentuk tabel, maka kalian berikan garis di antara field dan juga judul dari field ini. Dan juga bisa kalian beri warna
dan lain sebagainya. Jadi sesuaikan dengan kreativitas kalian. Selanjutnya adalah kita akan memfilter. Jadi struct ini akan kita tampilkan dari form. Nanti di area form transaksi ini akan kita berikan satu tombol untuk mencetak struct. Oleh karena itu, di area report ini, karena ini desainnya sudah selesai, maka selanjutnya kita save dan close report ini, beri nama struct, kita close, lalu kita akan melakukan filter di query-nya supaya saat ditampilkan maka datanya hanya ini saja. Kenapa harus kita berikan filter? Karena misalnya kita tambahkan satu button di sini. Di sini saja deh. Untuk mencetak report, yaitu si struct. Karena itu kita pilih yang report operation, lalu kita pilih yang open report, lalu next. Di sini ada satu report yang tersedia yaitu si struct, kita pilih next. Lalu ini bisa kita gunakan tulisan atau gambar. Di sini saya akan gunakan preview gambar yang ini. Lalu ganti namanya cmd struct. Nah, saat kita klik tombolnya maka akan ditampilkan struct ini. Dan struct ini yang ditampilkan adalah seluruh transaksi yang terjadi. Jadi di sini ada nomor jualnya dan juga ada item-itemnya. Ini nomor jual kedua dan demikian seterusnya sampai transaksi terakhir. Oleh karena itu kita perlu filter supaya saat kita sedang berada di nomor jual 1203170001, maka saat kita cetak struknya, maka yang akan ditampilkan hanya nomor jual dan item-item yang ada di nomor jual tersebut. Jadi yang lain tidak ditampilkan. Oleh karena itu kita perlu yang namanya filter, supaya saat kita klik tombol ini maka difilter terlebih dahulu datanya, sehingga yang ditampilkan adalah data yang sesuai dengan nomor jual yang ada di form jual. Bagaimana cara kita melakukan filternya? Kita ke query struct, lalu kita ke area design view, dan di sini yang akan kita filter adalah nomor jual, karena kita akan menampilkan data berdasarkan nomor jual. Dan juga di report kita grouping berdasarkan nomor jual. Oleh karena itu di queue struct kita ke area nomor jual, lalu di area kriteria ini kita masukkan kriterianya. Jadi ini kita tampilkan berdasarkan form. Maka di area ini boleh kita build, boleh zoom. Jadi di sini saya akan gunakan build. Di area, jadi saya ulangi ya. Di area field nomor jual dan kriterianya kita klik kanan lalu build. Di sini kita ingin memfilter dia berdasarkan nomor jual yang ada di form jual. Nah, sebelum itu kita balik ke form jual dulu. Jadi sebentar ya, ini namanya adalah form customer. Padahal sebenarnya ini form jual, berarti kita ke form property. Nah, ini captionnya kita ganti jadi form jual. Jadi inilah dia, karena copy paste jadi captionnya tidak ikut berubah. Nih. Jadi untuk kalian yang copy paste jangan lupa untuk mengganti caption formnya ya. Jadi klik kanan form properties, lalu di area format ada yang namanya caption, ganti supaya waktu di run ini benar namanya adalah form jual. Jadi sesuai ya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini kita akan melakukan filter di query struct berdasarkan nomor jual di formnya. Nah, nomor jual di form ini dia ada di dalam text box. Oleh karena itu kita harus tahu nama dari text box ini. Maka kita klik di area text box ini dan bisa kita lihat namanya adalah no underscore jual. Oleh karena itu kita balik ke struct, balik lagi ke kriteria lalu build. Nah, kita buka database-nya, lalu buka forms-nya,
lalu tampilkan seluruh form atau form yang sedang kalian aktifkan. Ini kan form jual sedang dalam keadaan terbuka, oleh karena itu dia ada di dalam load forms. Tapi jika tidak ada, kalian ke all forms, lalu cari formnya, berarti form jual, dan kita cari nama text box tadi. Text box tadi namanya adalah no underscore jual ini. Jika sudah, oke. Saat di view kosong. Kenapa kosong? Iya, karena ada filternya. Oleh karena itu, untuk membuka query struct ini tidak boleh dari query-nya langsung, tetapi dari formnya. Kita run. Sekarang kita sedang aktif di nomor jual ini. Saat kita print struknya, maka data yang akan ditampilkan hanya data di nomor jual ini. Jadi data-data yang nomor jual lain itu tidak akan ditampilkan di area struct. Jadi itu dia tugas kalian untuk hari ini. Kalian ikuti step by stepnya, dimulai dari membuat query struct yang berisi informasi yang sudah saya jelaskan. Lalu kalian buat report dengan report design, di mana reportnya kalian sourcekan dengan query struct. Selanjutnya atur posisinya. Jangan lupa untuk mengaktifkan grouping. Mengaktifkan header dari nomor jual. Jadi di grouping berdasarkan nomor jual, lalu tampilkan footernya. Jadi di area nomor jual header, masukkan field-fieldnya dan judul dari field detail. Lalu di area nomor jual footer, tambahkan satu text box yang berisi rumus summary dari grand total. Kalian atur posisi field-fieldnya dengan baik, berikan warna atau berikan garis, lakukan sesuai dengan kreativitas kalian. Selanjutnya di area form jual, tambahkan satu tombol untuk mencetak report, jadi open report. Lalu di area query struct diberi filter berdasarkan text box nomor jual yang ada di form jual. Jadi ini saja tugas kalian untuk hari ini, silahkan kalian kerjakan.